Halo teman-teman, good morning. Welcome back to my YouTube channel Syamo teman-teman. Aku baru bangun tidur. Sekarang udah jam 9, setengah 10 ya teman-teman. Mau sarapan dulu. Hari ini kegiatannya apa? Aku gak ada kegiatan apa-apa sih. Cuma kayak nanti mau ke shopping center, mau ketemu sama temanku. Cuma sebelumnya aku mau sarapan dulu. Makan dulu. Sarapanku apa hari ini pakai, nggak hari ini sih, tapi biasanya aku setiap hari makannya sarapanku ini sereal sama susu tuh. Mari makan. Hari ini suhunya cuma 5 derajat di tempat aku tinggal. Nggak ada matahari. Jadi ya, maafin teman-teman kalau muka aku masih lecek, soalnya aku baru bangun tidur. Belum sempet ngapa-ngapain. Mari kita sarapan. Anak-anakku masih pada tidur. Biasanya kalau weekend mereka bisa bangun jam berapa aja, terserah. Teman-teman, aku tadi habis bungkusin kado. Terus ini aku habis selesai mandi. Hari ini rencananya mau kemana? Aku rencananya kayak yang tadi aku bilang, mau ketemuan sama temanku di shopping center gitu. Karena bentar lagi mau Natal ya teman-teman ya. Jadi mau cuci mata aja gitu. Cuma sebelumnya aku mau makan siang dulu. Tadi aku udah sarapan ya. Terus aku sekarang mau makan siang. Kemarin kalau teman-teman lihat videoku, aku bikin forikol. Terus hari ini aku mau makan gitu. Jadi biasanya forikol itu enaknya dimakan sehari sesudahnya gitu loh. Soalnya kan masaknya lama ya. Dan kemarin aku juga selesainya malam nggak sempat makan forikol. Jadi sekarang aku mau makan. Yuk, ikutin aku makan. Sekarang aku udah ada mangkok. Mari kita lihat forikolnya. Ini dulu. Nah, ini forikolnya ini aku udah angetin lagi. Ini aku udah matiin ya, udah matiin apinya, jadi ini anget banget. Nah, ini dagingnya satu aja deh, ini aja.
tanpa dengan pegang video kayaknya aku bisa ambil nih. Itu kolnya atau kubis ya. Aku suka banget sama kubis, apalagi kalau di forikol ini teman-teman. Soalnya kubis atau kolnya itu jadi kayaknya lembut banget gitu loh, dan cocok banget dimakan sama daging ini, daging forikol ini gitu. Jadi aku biasanya ngambilnya kubisnya agak banyak. Dan kuahnya ini agak-agak berminyak gitu karena dari dagingnya ya, minyak dari dagingnya teman-teman. Jadi aku nggak kasih apa-apa, aku nggak kasih minyak, aku nggak kasih bumbu-bumbu lainnya. Dan ada juga yang suka kental. Kalau teman-teman suka kental itu bisa dipakein tepung. Kemarin aku kasih tepung sedikit, aku taburin tepung sedikit, jadi kuahnya agak-agak kental-kental gitu. Tapi kalau teman-teman nggak suka kental ya, kayak sup gitu sih nggak apa-apa sih, jadi cair aja gitu. Terus tinggal kita ambil. Jadi nanti kentangnya aku taruh, ini aku udah taruh di Tupperware ya. Jadi ini nanti kentangnya aku taruh di kulkas. Jadi kalau makan tinggal diangetin aja gitu. Ini kentangnya udah ancur-ancur gini, artinya udah apa namanya? Udah halus ya, nggak keras. Dikit lagi. Oke. Kita makan ya teman-teman. Ini gimana ya kameranya? Kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan. Ini aku taruh alas agak tinggi, jadi biar kelihatan ya teman-teman ya makanannya. Kentangnya tadi udah aku angetin juga, jadi enak. Kolnya atau kubisnya itu bener-bener halus banget, jadi kayak lumer di mulut. Kolnya sama kentang. Dagingnya tuh udah hancur banget teman-teman. Tuh udah bener-bener bisa lepas dari tulangnya. Enak. Kalau anak-anakku yang makan biasanya mereka kasih garam lagi di atasnya, karena mereka suka agak-agak asin gitu. Kalau rata-rata selera masyarakat Norwegia itu kalau makan itu agak lebih ke asin ya teman-teman ya. Tapi kalau aku nggak suka begitu asin, jadi aku biasanya garamnya ya nggak begitu banyak. Jadi biasanya kalau aku biasanya lebih ke manis, sukanya ke manis gitu. Cuma ini rasanya itu kayak ada asinnya, ada gurihnya, ada rasa dagingnya dari daging domanya ya. Menurutku sih ini udah cocok asinnya gitu. Tapi kalau anak-anakku yang makan, biasa mereka langsung kasih garam lagi. Selamat makan. Lagian menurutku kalau terlalu banyak garam nggak sehat ya teman. Menurutku ya. Dagingnya. Wow. Ini enak banget sih. Aku kadang-kadang kalau pengen pedas aku kasih sambal ABC. Tapi hari ini aku mau pakai pedas. Cukup gini aja. Soalnya habis ini mau jalan, jadi daripada kenapa-napa perutnya, jadi nggak usah dikasih sambal dagingnya. Forikol ini adalah makanan tradisional, hidangan tradisional khas Norwegia. Biasanya disajikan saat musim dingin, mulai
November Desember gitu teman-teman udah mulai dijual daging voriko di supermarket dan biasanya kita masaknya pas saat musim dingin ya, soalnya kan sama kayak sup ya, sup akan anget-anget gitu, enaknya emang dimakan pas cuaca dingin gitu atau musim salju gitu, menikmati hidangan hangat. Tapi ini juga merupakan hidangan favorit aku ya pribadi, karena menurutku sama kayak sup-sup Indonesia ya gitu kan. Kalau di Indonesia aku sukanya sup ayam, sup sayuran gitu-gitu, pokoknya yang kayak ada kuah-kuahnya gitu. Dan ini salah satu hidangan sup Norwegia yang paling aku suka, favorit. Dan masaknya juga gampang, simple. Bumbunya cuma 2 jenis, yaitu pepper sama garam. Kayaknya udah nggak ada dagingnya deh. Coba pakai tangan nih, disesepin dagingnya. Kamu ada daging-dagingnya di sini. Sayang kalau dibuang. Oke, kayaknya aku mau ambil daging satu lagi. Ambil daging satu lagi, disesepin. Ini enak banget. Mungkin kalau di Indonesia sama kayak sop kaki kambing atau sop, ya pokoknya sop-sopan gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau di Indonesia lebih kuahnya lebih pada aromatik ya teman-teman, lebih ke bumbunya ada kapulaga, ada jinten mungkin ya, berbagai macam bumbu gitu aromatik gitu. Tapi kalau di sini walaupun nggak banyak bumbu, tapi tuh kayak rasa dagingnya tuh terasa banget dan enak gitu. Daging tulangnya itu kok kalian teman-teman, kalau teman-teman dengar ada bunyi kayak tuk 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 itu berarti mesin cuci, karena aku masih nungguin mesin cuci selesai terus mau jemurin sebelum aku jalan. Gitu tuh, nggak panas. Enak banget.
Oke teman-teman, ini aku udah selesai makan. Nanti malam aku bakalan anak-anakku juga kalau udah pulang kita bakalan makan lagi sama seperti yang sejenis ini lagi karena aku masak satu panci besar ya. Terus untuk besoknya juga dinernya juga bakalan forikol ini karena untuk beberapa hari ke depan kayak enak gitu loh, lebih enak rasanya. Tinggal aku paling bikin rebus kentang lagi gitu. Oke teman-teman, itu aja video hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton videoku. Ini aku habis ini mau gosok gigi dulu sebelum aku jalan. Soalnya kalau makan daging biasanya serat-seratnya itu nyelip-nyelip di gigi. Apalagi makan forikol ya. Itu jadi harus bener-bener kayak ngefloss gitu. Soalnya kerasa banget ada serat-serat di giginya. Terima kasih teman-teman buat yang teman-teman yang udah nonton videoku. Kalau teman suka jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.